Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada pertemuan yang ke-6, lanjutan dari pertemuan yang ke-5. Apa kompetensi dasarnya akan dibahas? Yaitu tentang karakteristik daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini kelanjutan ya dari pertemuan yang kelima ya. Indikator pencapaian kompetensinya apa? Ya, sama dengan yang kemarin ya. Menemukan rasa cinta terhadap daerahnya. Yang kedua, sikap peduli terhadap persatuan dan kesatuan. Ya, pada pertemuan yang pertama kemarin itu tentang faktor yang menyebabkan daerah memiliki karakteristik. Pada pertemuan yang ke-6 ini nanti akan dibahas tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang daerah ya, mengatur tentang daerah. Jadi karakteristik daerah baik dari segi kondisi geografis, potensi alam maupun budaya bukan menjadi alasan tumbuhnya etnosentris. Apa itu etnosentris? Etnosentris itu semangat kedaerahan. Pada dasarnya daerah-daerah di Indonesia itu merupakan satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, pada bab pertama itu kan sudah dibahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia yang majemuk itu. Jadi potensi alam di dalamnya merupakan modal membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, bahwa tiap-tiap daerah itu memiliki karakteristik, potensi, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda itu, maka tiap-tiap daerah diberi kebebasan untuk mengembangkan potensi daerahnya. Nah, dalam mengelola daerah-daerahnya tersebut, pemerintah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, terus undang-undangnya apa yang mengatur tentang daerah? Nah, yang pertama itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus nanti yang kedua ada undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu yang berkaitan dengan wilayah dan pengelolaan daerah di Indonesia itu pasal berapa saja? Nah, kita lihat. Kita lihat. Iya, yang pertama pasal 18. Ini ayatnya ada banyak ya. Ayat 1 sampai ayat 7 ya. Terus yang kedua pasal 18A ayat 1 sampai ayat 2. Yang ketiga pasal 18B ayat 1 sampai ayat 2. Yang keempat itu adalah pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, mari kita lihat tentang pasal 18 ayat 1 sampai ayat 7. Nah, yang mana pasalnya ayat 1? Nah, pasal 18 ayat 1 itu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, ada daerah provinsi. Provinsi nanti dibagi atas kabupaten dan kota. Ya. Jadi tiap
daerah ini mempunyai pemerintahan sendiri-sendiri ya, diatur dengan undang-undang. Kalau yang di provinsi ya ada gubernur. Kalau di kabupaten ada bupati. Kalau di kota apa namanya pimpinannya? Wali kota. Itu ayat 1. Terus yang ayat 2, pemerintah daerah provinsi ini ya, pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Apa pengertian otonomi, asas otonomi dan tugas pembantuan? Nah, nanti Pak Guru akan jelaskan berikutnya ya. Nah, terus yang ketiga, ayat yang ketiga itu pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota memiliki DPRD. Ya, yang anggotanya ya anggota-anggota DPRD ini dipilih melalui pemilu. Berarti berapa tahun sekali DPRD pemilih? Yaitu 5 tahun sekali itu. Ya, sedangkan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota itu dilaksanakan secara serentak gitu ya. Lain dengan DPRD serentak tapi sesuai dengan mengikuti pemilihan presiden. Jadi beda dengan pemilihan kepala daerah. Terus ayat yang keempat, gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah. Ya, kalau yang provinsi namanya gubernur, kabupaten bupati, kota wali kota, dipilih secara demokratis. Nah, demokratis artinya rakyat yang memilih, bukan ditentukan oleh pemerintah. Terus pada ayat kelima, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Artinya di sini itu pemerintah daerah itu menjalankan tugasnya seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintah pusat itu ada berapa? Ada 5. Nah, diantaranya itu masalah moneter ya. Itu tidak bisa daerah menentukan sendiri. Moneter itu Pak, keuangan, nilai mata uang. Terus apa lagi? Ada urusan luar negeri. Itu nanti diantaranya itu ya. Ada 5 ya. Nanti kelas 8 nanti dibahas ya. Itu yang urusan pemerintah pusat, daerah tidak bisa membuat sebuah kebijakan. Pada ayat yang ke-6, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah atau peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Mungkin kalian tahu perda yang ada di Merauke ya. Apa contohnya? Perda tentang parkir. Tentang apa? Parkir pelanggaran ya. Itu ada perdanya ya. Terus yang ayat yang ke-7 itu ngatur tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang ya. Jadi pemerintah daerah itu Pak Gubernur dalam melaksanakan pemerintahannya bukan sembarang tapi ada undang-undangnya. Kita lanjut ya. Pada pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada ayat yang ke-1 ini mengatur tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mana? Yaitu provinsi, kabupaten dan kota. Itu ya. Jadi ini diatur ya. Diatur tentang apa? Hubungannya ya antara pemerintah pusat yaitu presiden dengan gubernur, dengan bupati, dengan wali kota. Itu harus diatur dengan apa? Dengan undang-undang, dengan perhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Jadi ada daerah-daerah yang memang punya pengaturan khusus. Contohnya mana?
Ya, Papua itu ada otonomi khusus. Di Jogja ada daerah khusus. Itu beda-beda ya. Terus di Aceh ya, beda. Terus di DKI itu daerah khusus ibu kota Jakarta. Jadi di Indonesia ada 3 daerah khusus. Jadi keberagaman itu tidak bisa disamakan ya, beda-beda. Undang-undangnya nanti yang beda-beda gitu ya. Terus yang kedua, pada pasal 18A ayat yang kedua, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Nah, adilnya bagaimana? Dengan adanya undang-undang otonomi daerah itu, ya pembagian dari sumber daya pendapatan asli daerah. Nah, ini nanti diatur ya. 25% untuk pusat, untuk daerah 75%. Kalau dulu tidak, ya 25% untuk daerah, 75% untuk pusat. Sekarang dibalik. Jadi daerah dapat 75%. Terus pada pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada ayat 1 ya. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Tadi Pak Guru sudah singgung pada pasal 18A ya. Nah, jadi ada daerah yang bersifat khusus. Ada berapa tadi ya? Iya, ada 3. Yang mana? Yaitu daerah istimewa Aceh ya. Terus daerah khusus ibu kota Jakarta. Terus daerah istimewa Yogyakarta. Ini undang-undangnya itu berbeda-beda. Nah, sehingga nanti dalam pengelolaan daerah juga jangan disamakan dengan daerah-daerah lain, misalkan Papua, beda ya. Terus yang ayat kedua pada pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, kalau mereka ada hak ulayat ya, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia ini diatur dalam undang-undang. Jadi ada hak ulayat. Kalau di Papua ini ada pelepasan adat, itu jangan disamakan dengan daerah-daerah lain, misalkan di Makassar, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, beda-beda ya. Jadi punya yang namanya hukum adat, dan itu harus diakui ya, pemerintah pusat harus mengakui sehingga tidak terjadi antara pusat dengan daerah hubungannya tidak harmonis ya. Terus yang kedua yaitu masalah undang-undang. Tadi undang-undang dasar ya, peraturan, ketentuan peraturan yang mengatur tentang daerah itu. Yang tadi pertama itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus yang kedua undang-undang itu apa? Undang-undang itu peraturan pemerintah yang dibuat oleh presiden bersama dengan DPR. Nah, itu namanya undang-undang. Terus undang-undang yang berkaitan dengan wilayah dan pengelolaan daerah itu di Indonesia itu ada berapa? Nah, di sini itu ada 3 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pada pasal 1 ayat 1 yang dikatakan wilayah negara itu adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah. Wilayah mana? Wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.
teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Jadi yang dikatakan wilayah negara itu dari bawah sampai ke atas. Nah, jadi tidak ada yang namanya negara lain terbang di atas negara tanpa ada izin dari negara tersebut. Nanti kena sweeping, walaupun di atas katanya di atas kan bebas Pak. Tidak ada kecuali di ruang angkasa baru bebas itu ya. Nah, itu masalah pesawat. Pesawat tidak boleh terbang di atas negara tanpa ada persetujuan dari negara tersebut. Coba pada undang-undang yang mengatur itu untuk pengelolaan wilayah seperti itu ya. Jadi tiap-tiap daerah itu punya wilayah sendiri-sendiri. Terus yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang apa? Tentang pemerintah daerah. Menurut pasal 1 di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimaksud pemerintah daerah itu apa? Yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang dimaksud dengan pemerintah daerah ya. Terus tadi di dalam pemerintah daerah itu pengertian pemerintah daerah itu ada tulisan asas otonomi. Asas otonomi itu apa? Nah, kalian bisa lihat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ya. Itu ada ya dalam undang-undang itu yang otonomi daerah ya. Itu nanti ada pengertian otonomi, asas otonomi. Apa asas otonomi? Yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya itu bahwa daerah diberi yang namanya kemandirian. Kemandirian bagaimana? Untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kepentingan masyarakat daerah setempatnya itu dia sendiri ya ngatur ya. Terus tadi ada tugas pembantuan. Apa itu tugas pembantuan? Nah, tugas pembantuan itu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagaimana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Ini yang namanya tugas pembantuan. Ibaratnya ada penugasan, ada amanat dari pemerintah pusat kepada daerah. Itu undang-undang yang mengatur tentang wilayah pengelolaan daerah yang kedua. Kita lihat yang ketiga ya. Yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ya, salah satu aspek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 itu adalah tentang tugas kepala daerah. Coba Pak Guru mau tanya, kepala daerah itu siapa saja? Ada yang tahu? Iya, kepala daerah itu dibagi ada 3. Kalau provinsi namanya
gubernur. Nah, terus kalau di kabupaten ada bupati. Ada juga kalau di kotanya namanya wali kota. Nah, tugas kepala daerah itu apa? Ini sebenarnya banyak, ada 7 ya, tapi Pak Guru ambilkan ya 3 saja ya. Yang pertama ya, tugas kepala daerah yang pertama ya, tugas kepala daerah yang pertama yang mana? Oh, yang ini nih. Iya, ya, yang ini nih. Kepala daerah yang pertama tugasnya itu apa? Ia memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPR, urusan pemerintahan itu ya. Jadi nanti dalam melaksanakan pemerintahan itu kepala daerah itu baik gubernur, bupati maupun wali kota itu harus ada kerjasama dengan DPR, baik DPRD tingkat 1 maupun DPRD tingkat 2. Terus tugas yang kedua itu kepala daerah itu apa? Ya ini ya. Yaitu memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ini tugasnya kepala daerah ya. Walaupun nanti yang melaksanakan adalah aparat keamanan, ketentraman dan ketertiban. Itu yang melaksanakan nanti pihak keamanan Polri dan TNI. Tapi itu atas amanat atau perintah dari kepala daerah. Terus yang 3 tugasnya apa? Nah, ini. Ya. Tugas ketiga kepala daerah yaitu menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah. Terus rancangan perda tentang perubahan anggaran pendapatan daerah dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama. Jadi kepala daerah itu membuat rancangan ya. Rancangan itu nanti akan menjadi sebuah, misalkan rancangan perda, ya nanti jadi perda. Kalau rancangan APBD, berarti nanti jadi APBD. Nah, seperti itu ya. Yang merancang siapa? Kepala daerah. Nanti dibahas bersama-sama dengan DPRD. Nah, baik DPRD tingkat 1 kalau di provinsi, kalau di kabupaten berarti DPRD tingkat 2. Itu tentang undang-undang yang mengatur atau pelaksanaan pengembangan daerah. Itu ya. Jadi ketentuan-ketentuan tersebut di atas itu yang dijadikan landasan wilayah Indonesia di dalam pengelolaannya. Jadi dikasihkan kepada daerah untuk mengelola. Nah, ketentuan tersebut itu dibentuk agar pengelolaan sumber daya dan potensi daerah dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan meminimalisasi upaya penyelenggaraan dan monopoli sumber daya alam oleh pihak tertentu. Nah, itu. Misalkan apa? Misalkan ya, yang pada pertemuan yang kelima ya, itu ada pasal 33 ayat 3 tentang bumi dan air dan kekayaan alam dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Misalkan di Papua ada tambang emas, jangan-jangan nanti ada pihak perusahaan sendiri yang tanpa sepengetahuan dari pemerintah daerah.
Makanya untuk menghindari monopoli dalam pengelolaan sumber daya alam pihak tertentu, pemerintah membuat sebuah peraturan perundang-undangan. Ya, demikianlah tadi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan daerah. Sekian dulu Pak Guru akhiri, dan jangan lupa nanti kalian akan kerja pada classroom ya untuk latihan soalnya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.